Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fi sabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habisnya ambil ibu, nikah dia sama Bronis. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati bawa duit, simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga, kasih, ini nomor, ada nomor. Bronis, berondong manis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri, grup Salawat Cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair dibak, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami, ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selalu. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah
mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menyikapi suami yang meninggalkan istri dan berniat untuk tidak memberi nafkah? Hai laki-laki, kalian punya kewajiban 5. Kasih binimu makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Banyak sekarang laki-laki tak ngasih bini pakaian. Itu yang di mal-mal tuh. Ada yang kuya, ada yang tak berjahit, ada yang resleting belum berpasang. Ustaz nengok, tertengok tak sengaja. Saya tak ada niat nengok. Saya pas nengok-nengok lip tu nampak sikit. Pertama kasih dia makan, yang kedua kasih dia pakaian, ketiga kasih dia tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan. Yang keempat kasih dia pendidikan. Kalian yang mendidik dia. Kalau tak sanggup mendidik dia, suruh dia dengar pengajian. Perhatian, sanjungan. Perempuan suka disanjung-sanjung. Cemana abang tengok baju yang ku beli kemarin bang? Belum pernah abang menengok baju macam itu. Padahal berserak-serak simpang lima. Nah, kalau tidak kau berikan ini, maka perempuan ini punya wali. Jangan bodoh-bodohnya anak-anak gadis kita. Anak gadis ibu punya wali 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Maka laki-laki yang tak menunaikan 5 kewajibannya tadi, wali tadi memanggil. Bukan 6-6-nya, salah satu. Jangan 6-6-nya, pucat mati dia. Salah satu aja. Ayah, abang, adik, pakcik. Aku sebagai wali, sini kau sini. Kalau kebetulan bapak tentara, polisinya cabut pistol, letakkan situ, lepas. Macam-macam, aku tembak kepala kau. Kenapa tak kau kasih dia makan? Kenapa tak kau kasih dia nafkah? Apa ini? Perempuan yang dibodoh-bodohi. Ini tak dikasih nafkah, diam. Tak dikasih belanja, diam. Muka biru ditumbuk merah, diam. Kenapa kau tak melawan? Surga di bawah tapak kaki laki. Bodoh. Kalian perempuan punya wali. Perempuan punya wali. Bukan perempuan itu yang ngomong. Ini banyak sekarang perempuan ngomong langsung sama suami. Bukan begitu. Ada walinya yang mempertanyakannya. Nah, jadi kalau mengerti betul kata Nabi, hai para wali, para ayah, para abang, para kakek, para datuk, para pakcik, para paman, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang cucu, pandanglah 2. Din, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Jangan kau tengok mobilnya. Ini kalau datang naik Grab aja. Oh, datang naik Mercedes Benz. Ah, inilah dia. Rupanya rental. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa sholat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam restroom mesti memakai terompah kayu. Dululah. Sekarang yang buat terompah kayu lagi.
dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi', anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat. Kita kadang kaki kambing pun tak peduli. Begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat restroom, tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tanbihul Mu'tarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin dan amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qasar 89 km dari Pekanbaru ke Medan, 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qasar tadi, asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qasar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, hajat sangat tinggi, bapak dokter spesialis, operasi jam 11, selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qasar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain, memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Mana salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi, bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga operasi tulang belakang,
operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamaah takhir, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamaah juga. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insyaallah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing. Dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu kan Nabi pun memotong, Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir, miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz ni macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga, ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Inilah yang hafiz.
Ini sekarang banyak orang salah nih. Maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah, tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal itu sama. Dia memang belum nikah, tapi Quran dari kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata mamam. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam-imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok mana imamnya. Nah, tak mancing-mancing aja. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah direkam, yang ditayangkan dalam radio atau television? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazzin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di television, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad
Kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Saya Muhammad Faris 9. Oh, berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya, Bu. Mau menanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju kalian dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini yang tak setuju sudah nikah. Ketawa yang anak-anak pula. Kan masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kan.